Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kaulah segalanya, sebab Kau agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Turut firman-Mu, ajar ku takut padamu.
Engkau Tuhan dengan senap hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. Sebab Kau agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Ku turut firman-Mu, ajarku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan senap hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. Thou art great, for Thou art great, and true and wondrous things. Thou art God the Lord, teach me Thy way, O Lord. I will walk in Thy truth, unite my heart to fear Thy name. I will praise Thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify Thy name forevermore. For Thou art great, and true and wondrous things. Thou art God the Lord, teach me Thy way, O Lord. I will walk in Thy truth, unite my heart to hear Thy name. I will praise Thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify Thy name forevermore. Sebab Kau agung, sebab Kau agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Ku turut firman-Mu, ajarku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan senap hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. Sebab Kau agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Ku turut firman-Mu, ajarku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan senap hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. Di aku putuslah Tuhan, di aku putuslah Tuhan, hatiku siap, putuslah Tuhan, muliakan nama-Mu ke bangsa-bangsa. Di aku putuslah Tuhan, di aku putuslah Tuhan, hatiku siap, putuslah Tuhan, muliakan nama-Mu ke bangsa-bangsa. Beati yo ire Señor, beati yo ire Señor, envíame a mí, que mis fuerzas
en dispuestes soy, llevaré tu gloria a las naciones. Ni aku utuslah Tuhan, ni aku utuslah Tuhan, hatiku siap, utuslah Tuhan, muliakan namamu berbangsa-bangsa. Ni aku utuslah Tuhan, ni aku utuslah Tuhan, hatiku siap, utuslah Tuhan, muliakan namamu berbangsa-bangsa. Meaki, yo iré, Señor. Meaki, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuestes soy, llevaré tu gloria a las naciones. Meaki, yo iré, Señor. Meaki, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuestes soy, llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan, sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Ku kan beritakan kemuliaan domba Allah yang telah berkorban untuk menebus manusia sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Kau ku tinggikan, Yesus.
Koria la mora basa, koria la mola basanda, koria la bosika, kara la base, koria la mola basanda, koria la bosi. Ikiti katapa, koria la mola basanda, koria la mola basanda, koria la bo. Iria la base, koria la bosika, kara la basanda, koria la bosi. Iria la bola basanda, koria la bosika, kara la base, koria la bosika, kara la basanda, koria la bosi. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia dari wabah virus corona dan dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon kiranya ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, dan agar mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona
yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena penyakit COVID-19. Sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, kiranya memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami berdoa agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kami. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan Engkau Tuhan telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapa kami yang di sorga, penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan kekuatan, kemampuan yang berasal dari Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi HP kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berdoa kepada Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara-saudara di rumah saudara masing-masing, di tempat saudara masing-masing sekarang ini, bacalah firman Tuhan bersama-sama dengan saya sekarang ini. Mari kita baca firman Allah ini bersama-sama. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sekian pembacaan firman Allah. Saudara-saudara, ketika Allah menjadi manusia dan bernama Yesus, Tuhan Yesus mengajar dan melayani selama kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi. Injil Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 memuat intisari ajaran Tuhan Yesus yang terus-menerus dan berulang-ulang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam pelbagai kesempatan. Dan Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 15 yang kita baca tadi adalah salah satu ajaran Tuhan Yesus yang dikenal sebagai doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberi sebuah bentuk atau pokok-pokok doa untuk didoakan, tetapi juga memberikan sebuah pengajaran tentang kehidupan seorang murid Yesus yang sejati. Doa Bapa kami juga memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Mari kita simak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa cara hidup yang memberi hasil yang terbaik adalah hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu agar Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Cara hidup yang memberi hasil yang terbaik adalah hidup dengan tujuan yang jelas. Beberapa orang menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas. Beberapa orang mereka hanya makan, minum, tidur, jalan-jalan, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, sakit, lalu meninggal. Semua terjadi begitu saja tanpa pernah berpikir, mengapa saya ada di dalam dunia? Semua terjadi begitu saja tanpa pernah berpikir, apa arti hidup ini? Semua terjadi begitu saja tanpa pernah berpikir, apa tujuan hidup saya? Saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita hidup dengan tujuan hidup yang jelas. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tuhan ingin agar kita menjalani hidup begitu rupa
sehingga Bapa kita yang di sorga dipermuliakan. Tuhan ingin agar kita menjalani hidup begitu rupa, sehingga orang-orang mengenal Allah pencipta alam semesta sebagai Bapa kami yang di sorga. Cara hidup yang memberi hasil yang terbaik adalah dengan berdoa kepada Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jangan pernah anggap remeh hak istimewa untuk menyapa Allah pencipta alam semesta sebagai Bapa kami yang di sorga. Banyak orang tidak atau belum mengenal Allah sebagai Bapa mereka, yaitu Bapa kami yang di sorga. Dengan banyaknya keruntuhan rumah tangga di akhir zaman ini, semakin banyak anak yang besar tanpa figur ayah yang mengasihi, memelihara dan membela mereka. Atau ayah mereka adalah ayah yang kejam, yang sering marah dan memukuli mereka. Atau ayah mereka menelantarkan mereka demi kesenangan bersama perempuan lain. Atau ayah mereka melalaikan tugas dan fungsi sebagai ayah demi mengejar hobi, demi mengejar karir, demi mengejar kedudukan, demi mengejar pangkat, demi mengejar kekuasaan, dan juga barangkali demi mengejar kekayaan dan apa yang mereka namakan keberhasilan. Di akhir zaman ini, semakin banyak anak yang mempunyai ayah, tetapi besar tanpa kehadiran ayah. Akibatnya mereka kesulitan untuk mengerti dan mengalami Allah sebagai Bapa mereka. Mari kita lihat beberapa fungsi Bapa atau ayah di dalam Alkitab. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Firman Allah mengajarkan bahwa bapa atau ayah bertanggung jawab untuk menyediakan makanan, minuman, dan pakaian bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi bapa atau ayah sebenarnya bertugas untuk memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Firman Allah berkata, lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu? Kita melihat di sini, bapa atau ayah
bertugas untuk memberi nama kepada anak. Zaman dahulu, ini merupakan tindakan simbolis dari pengakuan akan kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan membesarkan anak. Firman Allah berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Melalui ajaran dan teladan hidup, ayah mengajar dan mendisiplin anaknya untuk mengenal Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan. Firman Allah berkata, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Kita melihat di sini, tugas ayah adalah mengokohkan tahta anak-anaknya. Mengokohkan tahta mengandung pengertian menolong anak menjadi berhasil dalam menjalani hidup. Firman Allah berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita lihat di sini, tugas bapa atau ayah adalah mengasihi anak-anaknya. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita melihat di sini, bapa atau ayah diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi anak-anaknya, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Alkitab mengajarkan bahwa tugas utama mempelai pria adalah menjadi suami bagi istri dan menjadi bapa bagi anak-anak. Firman Allah berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Banyak masalah dalam hidup ini, bila ditelusuri, akan berujung pada kegagalan laki-laki untuk berfungsi sebagai bapa yang semestinya bagi anak-anaknya. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang untuk menyatakan Allah Bapa kepada kita. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9 berbunyi, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa apabila kita percaya bahwa Allah mengasihi manusia,
Apabila kita percaya bahwa Allah telah menjadi manusia dan bernama Yesus. Apabila kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan semua orang. Apabila kita percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa hukuman dosa manusia memang lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Lalu kita mengaku, Yesus, Kau adalah Tuhanku. Artinya kita siap menaklukkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita siap hidup kita diatur oleh perintah-perintah Tuhan Yesus. Kita siap untuk menaati perintah-perintah Tuhan Yesus. Ketaatan kita mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk menaati perintah Tuhan Yesus tidak perlu diragukan. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai percaya kepadanya. Maka menurut Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan bukan hanya itu saja. Apabila kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sudahkah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Sudahkah saudara percaya dalam nama Yesus? Bila ya, maka saudara sudah diangkat oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya. Apapun yang telah terjadi di masa lalu kita, entahkah kita besar tanpa ayah, entahkah kita ditelantarkan oleh ayah, atau kita berhadapan dengan ayah yang jahat dan kejam. Namun di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita boleh mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita boleh mengenal Allah sebagai Bapa yang melindungi kita. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita boleh mengenal Allah sebagai Bapa yang memeliharakan kita. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita boleh mengenal Allah sebagai Bapa yang memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada kita. Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Walau kadang-kadang ada ikan yang mirip ular, tetapi tetap itu ikan dan bukan ular. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking?
Walau kadang-kadang ada telur yang mirip kalajengking, tetapi itu tetap telur, bukan kalajengking. Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Allah Bapa di sorga akan memberi yang baik kepada anak-anaknya. Mintalah dan alami sendiri betapa baiknya Allah Bapa kita yang di surga kepada kita. Seorang ibu menulis sebuah buku. Dalam buku itu, ibu ini menulis bagaimana dia mencari arti hidup. Dan dalam pencarian arti hidup ini, akhirnya ibu ini meminta sebuah Alkitab dari seseorang. Lalu dia mulai membaca Alkitab itu. Ketika dia membaca Alkitab itu, dia sampai pada surat Roma pasal 9 ayat 25 sampai ayat 26. Di mana terdapat kata-kata, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Kata-kata ini seperti hidup dan berbicara secara pribadi kepadanya. Dia bertanya-tanya, apa gerangan arti firman Tuhan ini? Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Apa gerangan arti kata-kata ini? Suatu hari, anaknya dirawat di sebuah rumah sakit. Setelah beberapa waktu, salah seorang perawat di rumah sakit itu bertanya, mengapa ibu selalu membawa Alkitab untuk dibaca? Padahal nampaknya ibu bukan seorang Kristen. Ibu itu menjawab, saya tertarik karena di dalam Alkitab nampaknya Allah begitu dekat. Perawat itu berkata, kalau begitu, berdoalah kepada Allah. Seakan-akan dia adalah Bapamu. Ibu itu menurut. Dia berdoa, Bapa. Tetapi tidak ada apa-apa. Dia kecewa. Tetapi di tengah malam, ibu ini bangun lagi dan berdoa. Dan berkata, Bapa kami yang di sorga. Tiba-tiba, kamarnya penuh dengan kemuliaan Allah. Tiba-tiba, dia merasa Tuhan begitu dekat. Ibu ini pun menangis, sujud di kaki Tuhan. Ternyata memang benar, Tuhan Yesus adalah jalan untuk mengenal Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Saya mau bertanya, izinkan saya bertanya. Sudahkah Anda mengenal Allah sebagai Bapa kami yang di sorga? Bila belum, inilah yang perlu Anda lakukan. Percayalah Allah mengasihimu. Percayalah karena Allah mengasihimu. Pada lebih dari 2000 tahun yang lalu,
Allah pernah meninggalkan sorga mulia dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia ini bernama Yesus. Percayalah, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan Anda. Percayalah bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadikan dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bila ini menjadi keputusanmu, firman Allah berkata, kau diterima oleh Allah sebagai anak yang dikasihinya. Firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, maksudnya menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, maksudnya nama Yesus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Ada lagi yang lain? Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Sekarang saya juga kembali mau bertanya, menanyakan pertanyaan yang kedua kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Bagaimanakah hubungan Anda dengan ayah atau ibu jasmani Anda? Beberapa di antara kita barangkali adalah anak yatim piatu. Anda belum pernah mengenal ayah manusia. Beberapa yang lain barangkali walau mempunyai ayah, tetapi besar tanpa ayah. Sebab ayah Anda menelantarkan Anda demi kesenangan bersama perempuan lain barangkali. Beberapa barangkali walau mempunyai ayah, tetapi besar tanpa ayah. Sebab ayah Anda melalaikan tugas dan fungsi sebagai ayah demi mengejar hobi, demi mengejar karir, demi mengejar kedudukan, demi mengejar pangkat, demi mengejar kekuasaan, demi mengejar kekayaan dan sebagainya. Di akhir zaman ini semakin banyak anak-anak yang mempunyai ayah tetapi besar tanpa kehadiran ayah. Beberapa orang barangkali adalah Anda yang sedang mendengarkan firman Allah sekarang ini. Beberapa yang lain barangkali mempunyai pengalaman yang buruk dengan ayah mereka. Atau ayah mereka adalah ayah yang kejam, yang sering marah dan memukuli Anda. Atau ada yang bahkan mengalami hal-hal yang menyakitkan dan menakutkan dari ayah Anda. Akibatnya beberapa di antara Anda mengalami kesulitan untuk mengerti dan mengalami Allah sebagai Bapa Anda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapapun buruk dan menyakitkan hubungan Anda dengan ayah jasmani Anda, saya ada kabar baik bagi Anda. Allah ingin Anda menjadi anak-anak-Nya. Firman Allah berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Firman Allah berkata, dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bila Anda bersedia untuk menerima tawaran Allah untuk menjadi anak-anak-Nya, inilah yang perlu Anda lakukan. Percayalah Allah mengasihimu. Percayalah karena mengasihimu pada lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah pernah meninggalkan sorga mulia
dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia ini bernama Yesus. Percayalah Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan Anda. Namun pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadikan dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bila ini menjadi keputusanmu, firman Allah berkata, kau diterima oleh Allah sebagai anak yang dikasihinya. Firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Ada lagi yang lain. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Bila saudara sudah memutuskan untuk menerima tawaran Allah untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda perlu mengampuni ayah jasmani yang telah memperlakukan Anda dengan buruk atau kejam. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Perlakuan buruk yang kau terima dari orang tuamu kadang-kadang menimbulkan luka batin yang mendalam. Luka batin yang mendalam ini bila tidak disembuhkan akan menghalangi Anda untuk mengalami hidup berkelimpahan yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Luka batin yang mendalam ini hanya bisa sembuh bila kau memutuskan untuk mengampuni orang tuamu. Hari ini, Tuhan Yesus ingin membebat segala luka di hatimu. Hari ini, Tuhan Yesus ingin menyembuhkan semua luka di batinmu. Hari ini, Tuhan Yesus ingin menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi engkau untuk mengalami hidup berkelimpahan yang Tuhan telah sediakan bagimu. Tetapi kau harus memutuskan untuk mengampuni orang tuamu. Dan bila kau sendiri pernah membalas perlakuan buruk orang tuamu dengan perlakuan buruk juga, kau juga perlu minta ampun kepada Tuhan untuk dosamu. Dan perlu minta maaf kepada orang tuamu. Bila ini menjadi kesediaanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Ada lagi yang lain. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Sekarang saya mau berbicara kepada orang tua. Pertanyaan yang ketiga saya tujukan kepada orang tua. Bagaimanakah hubungan Anda dengan anak-anak Anda? Firman Allah berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebagai orang tua, apakah kita telah
atau pernah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita. Mungkin dengan cara pilih kasih. Mungkin dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Mungkin dengan perlakuan yang kasar dan tidak sopan. Mungkin dengan pukulan-pukulan fisik yang melampaui batas kemanusiaan. Mungkin dengan perlakuan buruk lainnya. Beberapa yang lain barangkali. Sebagai ayah Anda menelantarkan tugas Anda sebagai ayah demi kesenangan bersama perempuan lain. Atau sebagai ibu, Anda menelantarkan tugas Anda sebagai ibu demi kesenangan bersama laki-laki lain. Atau sebagai orang tua, Anda melalaikan tugas dan fungsi sebagai orang tua demi mengejar hobi, karir, kedudukan, pangkat, kekuasaan, dan kekayaan. Di akhir zaman ini, semakin banyak anak yang mempunyai orang tua, tetapi besar tanpa kehadiran orang tuanya. Apakah sebagai orang tua, Anda bersalah kepada Tuhan dalam hal ini? Betapapun buruk dan menyakitkan hubungan orang tua dengan anak-anak, saya ada kabar baik bagi Anda. Allah ingin memulihkan hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Bila Anda mengizinkan Tuhan Yesus untuk melakukannya. Firman Allah berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Firman Allah mengajarkan bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan baik antara Allah yang Maha Suci dengan manusia yang berdosa, maupun antara manusia yang berdosa dengan manusia berdosa yang lain, dan antara orang tua yang tidak sempurna dengan anak-anak yang juga jauh dari sempurna. Tuhan Yesus adalah damai sejahtera kita. Oleh karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan oleh karena kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus sanggup dan bersedia melenyapkan segala bentuk perseteruan, dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Bila sebagai orang tua, Anda bersedia untuk menerima tawaran Allah untuk diperdamaikan dengan anak-anak Anda, inilah yang perlu Anda lakukan. Akuilah dosamu. Mintalah pengampunan Tuhan untuk kelalaian dan kesalahanmu dalam menjalankan kewajibanmu sebagai orang tua. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bila saudara sebagai orang tua pernah mengutuki anak-anakmu, mintalah pengampunan Allah dan batalkan kutukmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Terima kasih. Yang terakhir, pertanyaan yang keempat saya tujukan kepada semua orang, baik dewasa maupun anak-anak.
Sudahkah Anda mengenal Allah sebagai Bapa kami yang di sorga? Bila sudah, inilah yang perlu Anda lakukan. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Allah sebagai Bapa yang baik. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi mereka. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Allah sebagai Bapa yang peduli. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Allah sebagai Bapa yang bertanggung jawab. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Allah sebagai Bapa yang memberi mereka makan. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Allah sebagai Bapa yang mencukupkan segala keperluan mereka. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Allah sebagai Bapa yang menerima mereka apa adanya. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Allah sebagai Bapa yang memberi pemberian yang baik kepada mereka. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Allah sebagai Bapa yang menolong mereka untuk berhasil dalam apa saja yang ingin mereka kerjakan. Dan beberapa di antara mereka hanya bisa mengenal Allah sebagai Bapa kami yang di sorga bila saudara bersedia memberitahu mereka akan kasih Allah. Firman Allah berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Maukah saudara memberitahu orang-orang mengenai segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau? Bila ini menjadi kesediaanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih buat tangan yang diangkat. Ada lagi yang lain. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Ada lagi yang lain. Terima kasih, turunkan kembali tangannya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya.
minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Saya minta setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah atau di mana saja, bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang, baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk, saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena iman kepadamu, saya sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Saya mohon Tuhan Yesus mengampuni orang tua saya untuk kelalaian mereka. Ampunilah orang tua saya untuk kesalahan mereka. Ampunilah orang tua saya untuk kejahatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya juga mengampuni orang tua saya untuk kelalaian mereka, kesalahan mereka, dan atau kejahatan mereka. Ampunilah juga kesalahan saya kepada orang tua saya. Perdamaikanlah saya dengan orang tua saya. Sembuhkanlah segala luka di hati saya. Saya mohon agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memeliharakan hati dan pikiran saya di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya terima hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Sekarang saya minta para orang tua untuk mengucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Sekarang saya minta para orang tua untuk mengucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, ampunilah
segala kelalaian, kehilafan, dan kesalahan saya sebagai orang tua. Ampunilah karena saya telah melukai hati anak-anak saya. Ampuni juga anak-anak saya bila mereka juga telah melukai hati saya. Perdamaikanlah saya dengan anak-anak saya. Sembuhkanlah segala luka di hati saya. Saya mohon agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memeliharakan hati dan pikiran saya di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya batalkan segala kutuk-kutuk yang pernah ada di dalam hidup saya dan di dalam hidup keturunan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya terima hidup berkelimpahan yang tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya minta semua orang, baik dewasa maupun anak-anak, untuk mengucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Sekarang saya minta semua orang, baik dewasa maupun anak-anak, untuk mengucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersedia memberitahu orang-orang mengenai segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atas saya dan bagaimana Ia telah mengasihani saya. Penuhkan saya dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhkan saya dengan segala keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan untuk menyembuhkan orang. Adakanlah ya Bapa mujizat, tanda ajaib, dan tanda heran demi nama Tuhan Yesus. Saya mohon agar Tuhan Yesus menguduskan segala niat di hati saya, supaya semua yang saya lakukan bertujuan untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk mencari nama bagi diri saya sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon agar Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang saya perlukan sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa, tunaikan syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa.
bersyukur padamu. Kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Kirialamo kakaralaba tanda torialabosi, karabatanda torialabosi, kakaralaba torialabosi, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Engkau mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar kuasa yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kami mohon agar kuasa itu sekarang bekerja di dalam setiap tubuh yang sakit sekarang ini, dan memberi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap orang yang mengalami kesulitan keuangan sekarang ini. Adakanlah ya Bapa berkat keuangan. Cukupkanlah segala keperluan anak-anak-Mu. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan kiranya memberi pekerjaan. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan bagi anak-anak Tuhan. Masalah rumah tangga kiranya dipulihkan. Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kiranya Tuhan mengadakan damai di dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Yang ingin bersekolah, kiranya Tuhan menyediakan dengan limpahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan menyediakan dengan limpahnya. Yang sedang bersekolah, kiranya Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolahnya dengan hasil yang sangat baik. Kiranya Tuhan melindungi anak cucu kami, sehingga mereka terhindar dari pergaulan yang buruk dan kebiasaan yang tidak baik.
Kami mintakan hikmat Tuhan bagi para orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan memberikan keturunan. Tuhan yang membuka rahim Sarah, yang membuat Sarah hamil dan bisa melahirkan anak pada usia lanjut. Kiranya Tuhan kembali mengadakan mujizat yang serupa, memberikan anak-anak kepada anak-anak-Mu yang merindukan keturunan, yang perlu menjual rumah, tanah dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Bapa mengetahuinya. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh tidak percaya kepada Tuhan. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta agar Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami dari pada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak duduk kembali. Kalau ada yang masih berdiri. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan atau pelayanan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu Get Connected yang tersedia di layar yang tertera di layar sekarang ini. Sekarang mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, untuk menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut,
silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan serahkan hatiku, semua ku berikan